membagi B, maka PBB AB sama dengan A. Sebaliknya, jika B membagi A, maka PBB AB sama dengan B. Jadi kalau seandainya yang dicari adalah PBB AB, ya, tapi ternyata kita bisa temukan A membagi B gitu. Ya, maka PBB AB-nya akan menjadi A gitu. Karena di sini kan dia menjadi dibagi B-nya habis dibagi A. Atau sebaliknya kalau B-nya ternyata membagi A, maka PBB AB akan sama dengan B, ya. Jadi dari definisi itu kita bisa peroleh pasti itu adalah kepastian ya. Jadi ini akan kita peroleh seperti itu. Nah, tadi kita bisa menangkap bahwa PBB itu dengan pohon faktor dan lapisan bertumpuk. Kalau pohon faktor dulu kita melakukan adalah dengan memanfaatkan pembagi bersama bilangan prima, ya. Jadi kita akan memulai dengan bilangan prima terkecil, ya. Jadi kita akan gunakan pohon faktor untuk kedua bilangan untuk mencari PBB. Jadi kemudian kita tandai faktor primanya, lalu kita garis bawahi semua faktor prima yang sama, lalu kalikan faktor prima sama tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini, ilustrasinya mirip seperti pekerjaan tadi. Ya, bahwa kita lihat ini, lalu kemudian bahwa 36 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 kuadrat kali 3 kuadrat, sementara 45 adalah 3 kali 3, sorry, ini harusnya 3 kali 3 kali 5. Ini kurang 5 nih, dikali 5 lalu sama dengan 3 kuadrat kali 5 gitu ya. Dari sini kemudian kita peroleh bahwa ini 3 kuadrat, PBB-nya yang sama yaitu 3 kuadrat. Nah, kalau untuk lapisan bertumpuk, kita carinya dengan cara seperti tadi. Lalu kita bagi sisi kiri, sisi kanan, lalu kemudian kita bisa lihat mana yang sama-sama terpenuhi apa membagi habisnya atau membagi habisnya iya. Yaitu misalnya di sini ketika dibagi 2 pada langkah pertama belum, bagi 2 lagi masih bisa, 18 bagi 2 lagi masih bisa, tetapi yang 45 masih belum, tapi ketika dibagi 3 baru bisa sama-sama ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang problemnya kan menjadi bermasalah karena ketika kita harus mencari PBB dengan nilai yang besar, maka kita akan mempunyai tantangan sendiri ya kalau menggunakan pohon faktor maupun lapisan bertumpuk karena berarti akan sangat bertumpuk-tumpuk. Nah, kita harus mengenal dengan cara lain yang disebut dengan algoritma Euclidean. Jadi kita mulai dengan melihat apa itu algoritma Euclidean. Nah, jadi sekarang gini, pada dasarnya kalau kemarin kita punya konsep keterbagian adalah ketika A membagi B, kita bisa peroleh B sama dengan A dikali X. Karena di sini ceritanya tentang bilangan B habis dibagi A, kan gitu. Tetapi sekarang, apakah semua bilangan itu ketika dibagi dengan bilangan bulat lain akan habis? Kan enggak. Bahwa bisa aja ada kondisi yang ada sisa. Ya, misalnya 25 dibagi 7. Ternyata kan kalau kita hitung 25 dibagi 7 itu yang paling dekat hanya 3, jadi 21 baru ditambah 4. Ya, baru terpenuhi nilai 25. Jadi nggak bisa menemukan pola seperti ini. Berarti akan ada kemungkinan B sama dengan AX plus R gitu ya. Gitu ya sebagai sisa ya. Nah, jadi untuk memenuhi eh, bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain. Nah, di sini kan tentu ini bukan pada konteks begini, tapi ini hanya untuk menyatakan tentang bahwa
bilangan itu bisa diperoleh dari A kali X ditambah R. Pada saat A membagi B, maka berarti R-nya sama dengan 0. Kan gitu, ya kan? Kalau A membagi B. Tapi kalau ternyata A tidak membagi B, ketika A tidak membagi B, maka R-nya pasti tidak sama dengan 0, kan gitu. Ya. Nah, jadi kita pasti ada sisanya gitu. Nah, sekarang ini yang kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi sekarang teorema 1 itu adalah kita sebut sebagai teorema Euclidean atau kita sebut sebagai algoritma pembagian. Jadi kalau kita punya bilangan sembarang bilangan bulat A dan B dengan A lebih besar dari 0, maka kita akan mendapatkan bilangan bulat yang unik Q dan R sehingga B sama dengan Q A plus R. Nah, Q-nya itu mungkin kalau kasus yang tadi adalah X ya. Ini tapi diganti dengan variabel Q ya. Jadi B akan sama dengan Q kali A plus R ya. Nah, R-nya itu berapa sih nilainya? R-nya bisa 0 ya kalau seandainya dia habis, tidak ada sisa, tapi mestinya R-nya akan lebih kecil dari A seharusnya. Ya, karena kalau udah sama dengan A berarti udah langsung aja jadi kali A kan gitu ya. Nah, dari sekarang begitu. Kita eh, bisa bilang bahwa ketika A tidak membagi B, maka pasti R-nya akan berada antara 0 dan A, ya. Dan itu yang akan kita sebut sebagai sisa dari pembagian B terhadap A, ya. R-nya akan disebut sisa. Jadi contoh di sini, 1987 kita akan bagi dengan 20 atau 97 di sini, ya kan? Nah, ini 97 itu kita bisa peroleh dikali 20 dan sisanya adalah 47. Ya, ya berarti ini adalah sisa dari 47. Sisa 47 kalau kita membagi 1987 dengan 97. Nah, terus kalau yang negatif bagaimana? Nah, ini. Bagaimana kita menentukan sisa dari bilangan misalnya ada unsur muatan negatif. Misalnya ini negatif 22. Kenapa sisanya jadi 2? Kenapa sisanya tidak negatif 1? Karena di sini kalau 2 kita lihat 3 dikali negatif 8 itu kan kita peroleh negatif 24 ditambah 2 maka menjadi negatif 22. Nah, sisa itu jadi 2. Tapi kalau seandainya kita mau ambil negatif 7, kan berarti min 21, berarti kan kita kurang 1 lagi, berarti kita dapat apakah ini sisa itu jadi min 1. Nah ini hati-hati, kita harus ingat bahwa sisa harus memenuhi syarat ini. Dia harus lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari A. Akibatnya kita tidak mengambil yang bilangan negatif, tapi kita mengambil yang positif sehingga kita akan mengalihkan dengan bilangan yang lebih besar lalu nanti ditambah positif kalau ini mau menemukan bilangan yang negatif. Jadi akan seperti itu. Sampai sini kita harus sepakati itu dulu ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk pada algoritma Euclidean-nya. Tadi kan teorema Euclidean, algoritma pembagian. Sekarang kita masuk pada algoritma Euclidean. Nah, jadi kalau untuk algoritma Euclidean, kita akan menggunakan formulasi yang tadi bahwa kita punya B sama dengan AX plus R, kalau tadi, atau kalau pakai teoremanya B sama dengan A pakai Q plus R gitu ya. Ya, nah sekarang ini kan variabel ini kan bisa mana aja ya. Kita sekarang pahami bahwa ini
variabelnya kita bikin bahwa A sama dengan B dikali Q plus R ya. Jadi ini sama aja ya. Jadi kita akan variabelnya jangan jadi terganggu dengan posisi yang diganti seperti ini. Karena ini intinya akan sama, formulasinya itu dengan ini sama aja gitu ya. Kan nanti A dan B-nya kan bisa berapapun itu, kan namanya juga variabel, hanya mengganti nilai suatu nilai, bisa menggunakan eh, huruf apa saja, tetapi yang memenuhi hukumnya aja. Nah sekarang kalau kita menggunakan ini, nah sekarang kita pakai konsep, jadi ini adalah model teorema yang menggunakan teknik algoritmik ya. Jadi dia akan langsung menginstruksikan kita akan memperoleh dengan cara gimana. Persis seperti teorema yang lalu ketika kita mempunyai teorema menentukan komposit berurutan. Nah, itu kan semua membuktikannya dengan teknik langsung. Ya, ini juga begitu. Jadi katanya kalau kita mau mencari PBB dari AB ya, sementara AB-nya harus bilangan bulat positif, maka kita sekarang tinggal membandingkan A dengan B lebih besar yang mana, maka yang besar akan diletakkan di sini, lalu kemudian yang kecil di sini gitu ya. Jadi karena hakikatnya pasti harusnya yang A harus lebih besar dong, karena di sini kan akan diperoleh dari hasil perkalian B dengan ditambah sisa. Akibatnya A harus yang lebih besar. Jadi kalau ada A, PBB AB yang dicari, kita periksa dulu A apakah lebih besar sama dengan B gitu ya. Kita cari dulu. Maka kalau terpenuhi kita bisa begini. Tapi kalau ternyata B-nya yang lebih besar, lebih kecil dari A, maka berarti kita tinggal balik. Berarti B sama dengan A dikali Q1 ditambah R. Itu dulu yang harus kita ingat ya. Jadi ini berlaku untuk A lebih besar dari B. Lalu nanti kalau ini sudah ditulis, maka kita akan peroleh sisa. Sisa itu kita ingat kontrolnya harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari B. Lalu kemudian nilai B ini akan menjadi nilai A baru, lalu R ini akan menjadi nilai B baru. Ya, sehingga kemudian begitu terus kita periksa sisanya langsung sampai akhirnya selesai. Ketika sudah 0 sisanya, maka kita dapat RK. PBBAB yang PBBAB-nya itu akan diperoleh yaitu berdasarkan itu. Jadinya akan menjadi RK. Jadi gimana caranya? Kita coba ya. Ini langsung sudah pakai bilangan besar ya, 250 dan 111. Jadi kalau 250 dan 111 kan kita bandingkan ini lebih besar ya daripada 111. Sehingga ini menjadi A, 111-nya menjadi B di sini. Ya. Nah, sekarang kita cek ini A, ini B, kita cek yang mana yang bisa paling dekat B itu dikali berapa sehingga mendekati 250. Oh, ternyata dikali 2. Tetapi masih kurang untuk jadi 250, maka harus ditambah 28. Sampai sini 28 ini harusnya adalah sisa atau R1 tadi, ya kan? Sisanya itu kan kalau kita lihat terpenuhi benar ya, bahwa dia nilainya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 111. Ya. Nah, berarti sekarang kita akan melakukan langkah berikutnya. B ini akan menjadi A baru, ya, B ini akan menjadi A baru, lalu sisa ini akan menjadi B baru. Nah, ini. Maka ini menjadi 111, lalu ini 28. 28 dikali berapa sih yang bisa mendekati 111? Oh, ternyata dikali 3, tapi masih kurang 27 ya.
27 masih lebih kecil dari 28. Jadi terpenuhi sebagai sisa ya. Begitu lagi, 28 kita turunkan, lalu 27 kita turunkan, sehingga kali 7, 27 kali 1 tambah 1, lalu 27 kita dapat 27 kali 1 tambah 0. Maka 1 ini akan menjadi PBB dari 250 dan 111. Cepet ya? Cepet nggak? Iya. Padahal ini ratusan. Coba bayangin kalau pakai pohon faktor. Kalau ratusan begini, berarti kan lumayan rimbun pohon faktornya. Ya. Nah, berarti sekarang ternyata dengan PBB algoritma Euclidean menjadi cepat proses menentukan PBB. Kita coba yuk. Nah, ini ada PBB. Wah, asik juga nih PBB-nya nih. Kita coba dari mulai eh, kalau yang nomor 1 jadi ringan ya. Kalau gimana kalau langsung kita manfaatkan algoritma Euclidean dengan soal nomor 2, karena udah mainnya udah ratusan. Nomor 1 jadi ringan tuh kalau pakai algoritma Euclidean, cepet tuh beresnya. Oke, coba nomor 2. Kita punya A, B, C, D. Kita coba dulu deh yang A. Yuk kita fokus, kita coba yang A sama-sama. Kalau ada yang mau mencoba lagi, yang lain silakan. Tapi potensinya ya bisa panjang juga sih. Oke, tapi kita coba aja. Yuk, A sama bagaimana kalau A sama C? Kita coba A sama C atau A sama B? Bebas deh. Yuk, silakan. Kita coba. Saya rasa A sama B aja deh, nggak apa-apa. Karena kalau yang D udah cepat selesai. Kalau yang D sebentar selesainya ini. Ya, kalau ini kan tinggal dikurangi 1 udah jadi, beres nih. Ini aja berarti 3. D nggak usah. Silakan, saya mau mencoba.
Ibu saya mau nyoba yang A. Boleh. Lubna pakai apa? Ditulis sendiri, share screen sendiri ya? Atau gimana? Saya share screen Ibu. Sebentar ya Ibu. Tolong ditulis di chatting ya, Lubna. Lubna Baik Ibu. menulis soal berapa. Yang lain biar bisa lihat juga. Oke, sambil kerja boleh on kamera. Saya mau screenshot. Ya, silakan on kamera. Kalimatus Sadia, Audia, Husnul, Alif, Husnul, Audia, Alif, Audia, Alif. Gak ada ya. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Silakan tadi sudah ada Lubna yang nomor 2A, yang lain masih boleh mengisi. Mbak Lubnanya udah siap atau masih belum? Silakan di share screen. Silakan disiapkan ya. Ibu apakah sudah terlihat? Ibu ini langsung aja ya Ibu. Terlihat sih. Ini langsung aja ya Ibu. Ah, Langsung jelasin aja. hmm. Tapi salah masalahnya ini. Salah. Jadi yang dimaksud pekerjaannya itu bukan 203 dikerjain sendiri, lalu 1820 dikerjakan sendiri, tetapi seribu Bareng delapan Ibu. ratus dua puluh sama dengan 203 dikali berapa, ditambah sisa gitu. Ah, oke, saya coba lagi Bu. Ya, ya, Ibu saya mau nyoba yang B, Bu. ya boleh. Sambil nunggu Lubna, tolong ditulis ya kalau yang mau coba itu ya. Jadi ada jejaknya. Silakan. Nur Laila 2B. Sebentar ya, Bu. Yuk.
Apa sudah terlihat, Ibu? Sebentar. Ya, terlihat. Saya dari tadi ngomong ya, ternyata mute. Bisa di zoom sedikit lagi biar lebih jelas. Terus nanti sambil dijelaskan sama Nurlela. Ya, silakan. Segini Bu cukup gak Bu? Ya, boleh, boleh. Kelihatan, kelihatan. Jadi kan ada yang B itu kan soalnya kan ini ya Bu apa PBB dari 2689 sama 4001. Nah, di sini pertamanya saya nulis 4001 sama dengan 1 dikali 2689. Kenapa saya ngambil 2689 karena biar sila karena tuh kan apa dia kan PBB antara kedua itu ya Bu ya. Jadi saya ngambilnya 2689. Nah, sisanya itu 1312. Nah, dari 2689 saya turunin lagi jadinya 2 dikali 1312. Terus sisanya itu si 65 ini. Nah, terusnya saya turunin lagi si 1312. Terus jadinya itu 20 dikali 65, sisanya itu 12. Terus 65-nya saya turunin lagi. Jadinya 5 dikali 65. Iya, 5 dikali 65. Harusnya bukan 5 dikali 65 dong. Oh, berarti 5 atau 65 ya Bu ya? 65 kan itu dari ini. Gimana? 65, ini kan 65, ini kan turun ke sini. Jangan dihapus. Oh, Saya mau iya coret. sebentar. Bentar. Bentar, bentar, Bu. Hmm. Ya, Nih kan skemanya gini. Dari 4001 sama 2689 ini kan lebih besar 4001 sehingga ini jadi A, yang ini jadi B kan oh gitu. iya, jadi W ya. Ya, itu ya. Iya benar-benar Bu. Nah, Ya. sekarang eh, kita Nurlela dapat bahwa ini kali 1 ditambah sisanya 1312 ya 12. ini. Oke. Iya, heeh. Nah, sekarang langkah berikutnya yang ini jadi ke B kan? Iya, Yang jadi ini ke yang B eh ini jadi A ke A. baru, yang Iya, R ini akan jadi B baru. jadi B. Iya. Jadi Nah, iya, iya Bu bener Bu. nah udah ini dapat ya, udah bener ya, kali Iya, 2 heeh, heeh. tambah 65 gitu ya. Iya, Maka sekarang yang ini menjadi A baru, yang ini sisanya menjadi B 65 baru, jadi B. Iya. ya kan? Iya, Ternyata hasil perkaliannya kali 20 terus ditambah sisanya 12. 12 iya. Nah, berarti kan ini turun ke sini. Yang ini Yes, harusnya turun ya ke sini, 65. bukan ini. Oh, oh iya Bu. Oke, sebentar. Harus saya ulang Bu atau gimana? Ya, ini kan salah. Iya, Coba diperbaiki. iya sebentar Bu. Sebentar. Oke, silakan. Ya udah, nggak apa-apa ini inikan dulu, turunin dulu aja, bikin catatan baru. Ini kan salah, sehingga nanti ini harusnya bagaimana turunnya. Ini maksudnya maunya memang 5 ya. Ini 12, ini 5 gitu. Atau gimana? Oh ya, nggak tahu deh. Kayaknya ini Kan salah. Coba tulis dulu deh. Tulis dulu yang betulnya supaya oke, kelihatan. oke Bu. Oke, silakan. Mbak Lubna udah dapat? Yang lain masih ada yang ini?
Masih ada satu soal juga lagi kalau mau. Ayo, supaya mantap nih. Karena ini bakal sering dipakai sih, skema algoritma Euclidean ini untuk langkah berikutnya. Ya, Ibu, saya C. ya silakan. Ibu izin off kamera dulu ya Bu, biar sinyalnya lancar. Ya. Recording in progress.